Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Septaria, 2 Selvidayana. Eh, di sini kami akan menjelaskan materi dari kami mengenai makanan 4 sehat 5 sempurna untuk memenuhi tugas media pembelajaran. Baiklah, di sini saya Septaria akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna adalah menu makanan yang lengkap mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Masing-masing dari zat ini terkandung dalam berbagai jenis makanan yang berbeda-beda. Karena itu, menu makanan harus beraneka ragam agar kebutuhan gizi yang diperlukan tubuh terpenuhi. 4 sehat 5 sempurna ialah kampanye yang dilaksanakan pemerintah semenjak tahun 1955 untuk menciptakan masyarakat mengetahui pola santap yang benar. Dalam konsep 4 sehat 5 sempurna, makanan dipecah atas 4 sumber nutrisi, yakni makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan disempurnakan dengan susu bila mampu. Menjadi 5 sempurna, konsep ini menekankan pentingnya 4 kelompok makanan sumber kalori guna tenaga, protein guna pembangun, sayur dan buah-buahan sumber vitamin, dan mineral guna pemeliharaan. Yang pertama yaitu makanan pokok. Anda harus mengetahui makanan pokok itu ialah makanan yang dimakan oleh insan dalam kehidupan sehari-harinya. Makanan pokok ini umumnya meluangkan nutrisi yang cukup untuk tubuh insan dan dapat untuk menjaga hidup cocok dengan iklim serta suasana di lingkungan. Adapun macam-macam makanan pokok, contohnya seperti beras, jagung, gandum, sagu, ubi, singkong, roti, dan sebagainya. Yang menjadi bahan utama saat makan, biasanya insan memakan makanan pokok disertai dengan makanan tambahan laksana lauk pauk, keju, mentega, dan sebagainya. Cocok dengan jenis makanan pokok yang mereka makan. Makanan yang di samping makanan pokok dinamakan makanan sampingan, yang adalah tambahan atau pelengkap yang dapat berupa lauk pauk atau makanan lainnya. Makanan ekstra bukan adalah bahan utama karena dapat diganti dengan makanan lainnya, cocok dengan selera insan setiap hari. Makanan ekstra yang dimakan bareng makanan pokok ini bermanfaat untuk menggugah selera serta guna menghindari rasa jenuh saat kita makan. Makanan pokok memunculkan sifat ketergantungan untuk manusia. Misalnya, insan akan tetap merasa lapar atau merasa belum sempurna andai belum memakan makanan pokok walaupun sebelumnya sudah memakan makanan lainnya. Makanan pokok tergolong ke dalam satu keperluan pokok manusia. Anda harus mengingat apa saja makanan pokok itu. Yang pertama yaitu beras. Beras itu wajib kita makan di setiap hari, yang itu berupa nasi,
Yang kedua yaitu jagung, kentang, singkong, ubi, jalar, talas atau keladi. Yang kedua yaitu adalah lauk pauk. Lauk pauk adalah segala macam makanan yang disajikan sebagai peneman utama hidangan nasi. Umumnya banyak mengandung protein baik hewani maupun nabati. Lauk pauk hewani antara lain daging, unggas, ikan, daging kambing atau lain sebagainya. Sedangkan lauk pauk nabati yaitu berupa tempe, tahu, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada sayur mayur, ada buah-buahan, dan ada susu sebagai pelengkap. Yang materi yang belum saya jelaskan mengenai sayur mayur, buah-buahan, dan susu sebagai pelengkap akan dijelaskan oleh teman saya, Selvi Dayana. Kepada Selvi Dayana, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Selvi Dayana dari kelompok 4 akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Septarian. Di sini kami akan menjelaskan tentang 4 sehat 5 sempurna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sayur mayur. Apa itu sayur mayur? Sayur adalah semua jenis tanaman yang dapat dikonsumsi, baik yang diambil dari akar, daun, batang, biji, bunga, atau bagian lainnya yang digunakan untuk diolah menjadi makanan. Kemudian adapun fungsi sayuran yaitu sayuran mengandung zat gizi yang berfungsi untuk metabolisme. Zat pengatur ini terdiri atas air, vitamin, mineral. Jenis zat gizi ini banyak terdapat pada makanan yang berasal dari sayur dan buah-buahan. Kemudian adapun sayuran yang mengandung vitamin sesuai dengan warnanya. Nah, sayuran berwarna hijau itu banyak mengandung klorofil dan mengandung vitamin A dan vitamin B. Kemudian kalau sayuran berwarna merah atau kuning itu banyak mengandung karotin dan vitamin yang terkandung di dalamnya adalah vitamin A. Kemudian sayuran yang berwarna kuning dan berasa asam itu banyak mengandung vitamin C, dan sayuran yang mempunyai aroma tajam banyak mengandung seperti sulfur, kol, lobak, bawang, pete, jengkol, dan lainnya. Kemudian ada itu buah-buahan, yang kita itu adalah buah. Ketika kita mengkonsumsi buah, suplai energi dapat bertambah dengan cepat. Tambahan tenaga ini sangat urgen untuk menghadapi jadwal yang padat. Karena itu, atlet tidak jarang terlihat mengkonsumsi buah sebelum ketika jeda dan setelah bertanding. Kemudian contoh buah-buahan yang baik kita konsumsi, misalnya itu buah apel, alpukat, ceri, pisang, jeruk, dan masih banyak lainnya. Kemudian adapun buah-buahan yang mengandung vitamin C, misalnya kalau vitamin C itu banyak terkandung di dalam buah jeruk. Kemudian kita itu harus mengkonsumsi susu dan produk olahannya. Nah, minum susu itu sudah dibiasakan kalau di Indonesia itu banyak yang dari kecil. Susu memiliki banyak manfaat untuk anak-anak, bukan melulu menjaga tulang tetap sehat dan kuat, tetapi susu pun itu membantu perkembangan dan pertumbuhan anak secara keseluruhan. Susu ialah salah satu sumber kalsium. Teratur minum susu akan menciptakan tulang anak sehat dan powerful dan menjangkau kepadatan tulang optimalnya di usia umur misalnya 25 sampai 30 tahun. Asupan susu pada anak-anak pun mempengaruhi tinggi badan mereka.
Vitamin D itu kerap kali ditambahkan dalam susu. Vitamin D ini menolong tubuh menyerap kalsium dari sekian banyak sumber. Susu diprioritaskan vitamin D, diandalkan membantu menambah pertumbuhan tulang anak, bisa jadi mengurangi rapuhnya tulang pada masa mendatang. Dan juga vitamin D ini dapat menolong mengurangi peradangan dan menambah sistem kekebalan tubuh pada anak. Kekurangan vitamin D itu dapat menambah resiko osteoporosis di masa depan atau rakitis pada masa kanak-kanak. Susu kaya kalsium dan fosfor paling penting untuk perkembangan kesehatan gigi anak. Kalsium dan fosfor bersama-sama menolong menjaga kesehatan gigi. Dan salah satu protein terpenting yang ditemukan dalam susu adalah kasein. Nah, kasein ini menolong membentuk film atau lapisan tipis di permukaan email gigi dan menolong mencegah hilangnya kalsium dan fosfat. Hal ini paling membantu saat gigi anak barangkali terkena asam muncul di mulut. Susu sapi adalah sumber kalsium potasium yang dapat menambah vasolidasi dan menurunkan desakan darah. Kemudian sebuah riset meta-analisis mengungkapkan anak-anak yang mengkonsumsi susu dan produk susu lebih tinggi mempunyai 38% resiko obesitas lebih rendah dibanding anak-anak yang tidak mengkonsumsi produk susu. Diet dengan asupan susu dan produk susu terlihat menyokong penurunan berat badan dan mengawal masa otot tubuh. Nah, vitamin D dalam jumlah mencukupi mendukung buatan serotonin, hormon yang bersangkutan dengan mood atau suasana hati, nafsu makan dan tidur. Kekurangan vitamin D dikaitkan dengan depresi, keletihan kronis, dan PMS. Pada susu sapi dan banyak makanan beda tidak jarang diperkaya dengan vitamin D. Nah, mungkin itulah tambahan materi dari saya yang termasuk 4 sehat 5 sempurna. Itu tadi yang 2-nya sudah dijelaskan oleh teman saya, dan saya itu menjelaskan sayur mayur, buah, dan susu atau makanan pendamping lainnya. Baiklah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama, nasi putih. Yang kedua, lauk pauk, yaitu daging, tahu, tempe.